Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Ya, silakan anak-anak semua membuka buku tema 3-nya halaman 76. Ya, sudah dibuka semuanya ya. Pembelajaran 5 halaman 76. Baik. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Tulis jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Nah, di sana di dalam kolom ada beberapa hewan, ada ayam, ada bebek, ada kucing, dan juga ada ikan. Nah, di sana kita diminta untuk memberikan jawaban tentang karakteristik tempat hidupnya mereka. Misalkan ayam. Nah, ini kita jawab bersama ya. Ayam itu suka tempat yang cenderung kering ya. Tidak suka yang lembab-lembab, tidak suka yang becek-becek gitu. Jadi untuk gambar pertama yakni ayam, karakteristik tempat hidupnya yakni di tempat yang tanahnya itu lembab, cenderung kering. Nah, jadi tidak terlalu basah dan tidak terlalu becek. Nah, yang mana tanah itu gembur ya, yang memiliki banyak cacing tanahnya. Nah, karena ayam suka makan cacing tanah ya. Kemudian suka biji-bijian juga termasuk beras dan jagung. Kemudian hewan kedua yakni bebek. Nah, karakteristik tempat hidupnya di mana? Yakni di tanah yang berlumpur atau berair. Karena bebek suka makan ikan kecil, makan cacing yang ada di lumpur-lumpur, kemudian suka makan siput air ya, yang ada di rawa ataupun danau. Kemudian gambar ketiga yakni kucing. Kucing ini banyak macamnya ya. Ada kucing yang benar-benar dirawat seperti kucing Anggora ya. Kemudian ada kucing kampung juga yang biasa kita temui di sekitar lingkungan kita. Kemudian ada kucing hutan, yang mana kucing itu tinggalnya di hutan. Nah, untuk mukanya itu lebih serem daripada kucing yang ada di lingkungan kita yang biasa kita lihat. Jadi ke kucing hutan itu lebih galak wajahnya. Nah, untuk kucing yang ini seperti gambar itu adalah kucing yang seperti biasa kita lihat, yakni di lingkungan sekitar kucing kampung ya. Jadi karakteristik tempat hidupnya ya ini di lingkungan sekitar perumahan penduduk, perumahan warga ya. Kemudian gambar yang terakhir adalah ikan ya. Karakteristik tempat hidupnya di mana? Ya, kalau ikan sudah pasti ada di air. Entah dia air tawar, air payau atau air laut. Jadi ikan itu ada 3 jenis tempat hidup, karakteristik tempat hidupnya. Untuk yang pertama itu ikan air tawar biasanya orang bilang. Untuk ikan air tawar apa saja contohnya? Ikan lele misalnya ya. Kemudian ikan mas, ikan gurame, ikan mujair, kemudian ikan nila ya. Itu ikan air tawar. Airnya tawar, tidak ada rasa apa-apa ya. Kemudian ikan air payau ya. Jadi airnya terasa payau. Seperti ikan patin, kemudian ikan bawal, dan jenis ikan satunya ya ini ikan air laut atau ikan air asin ya. Jadi tempat hidupnya ya di laut, yang di tempat yang air yang asin, seperti ikan tongkol, ikan tenggiri, kemudian ikan
salmon, kemudian ikan yang besar-besar seperti ikan paus, ikan lumba-lumba, ikan hiu, dan lain sebagainya. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, di bawahnya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kesimpulan tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Hewan yang sudah kita bahas ya, yakni memiliki karakteristik tempat tinggal yang berbeda, yang mana hewan-hewan tersebut sudah beradaptasi dengan lingkungan masing-masing. Jadi untuk ayam sudah beradaptasi dengan lingkungan yang tanahnya lembab atau cenderung kering. Kemudian ikan sudah beradaptasi di daerah yang air tawar, air laut ataupun air payau. Kemudian apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Kucing dan ikan ya, ini berbeda walaupun kucing makannya ikan, tetapi ternyata kedua hewan ini memiliki tempat hidup yang berbeda. Kucing hidupnya di daratan ya, kemudian ikan hidupnya di air. Kemudian soal selanjutnya, menurutmu apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Untuk kucing dan ikan itu tidak bisa hidup di tempat yang sama. Ya, kucing tidak bisa bernafas dalam air. Kalau kucing hidup di air ya tidak bisa. Kucing akan mati jika dimasukkan ke dalam air. Kemudian ikan juga tidak bisa bernafas di daratan. Dia membutuhkan air karena memang tempat hidup mereka berbeda dan mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan mereka. Kemudian, halaman 78, apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Nah, jawabannya adalah iya, berpengaruh ya. Iklim dan bentuk muka bumi itu berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Contohnya, ada dua jenis hewan yang berbeda, yakni unta dan beruang kutub. Nah, unta ini hewan yang hidup di daerah yang panas, sedangkan beruang kutub hidup di daerah yang beriklim dingin. Nah, kedua hewan ini bisa hidup di daerah tertentu ya. Masing-masing mereka itu memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda. Jadi, iklim dan bentuk muka bumi sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Nah, yang harus kita perhatikan, yang pertama kali adalah kita harus mengetahui habitat asli hewan peliharaan kita. Misalkan kita akan memelihara ikan, ya, ikan hias, ya. Tidak mungkin kita pelihara ikan hias ini di daratan, itu akan mati. Jadi kita harus memperhatikan tempat tinggal ikan hias ini di mana, di air. Ya, jadi kita harus sediakan akuarium ya misalnya atau kolam-kolam kecil seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 79. Nah, di sana itu ada teks bacaan tentang cicak ya. Kemudian di halaman 80 itu ada kelelawar dan bunglon. Nah, silakan anak-anak membaca sendiri di rumah tentang karakteristik pada setiap hewan ya. Di sana ada penjelasannya seperti cicak. Nah, itu ternyata cicak itu merayap itu karena ada perekat di telapak kakinya. Kemudian cicak itu rata-rata ukurannya sekitar 7 dan 10 cm. Nah, itu dibaca ya. Silakan dibaca sampai halaman 80. Silakan dibaca dan dipahami. Baik, itu tadi pembahasan materi pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.